generasi ketua OSIM? Saya pengen coba lagi, kan dulu juga udah pernah sebutkan ya. Terus ya saya juga lihat dari kerjanya Mbak Nadi, insya Allah saya yakin kayak lihat pokok-pokoknya insya Allah bisa. Ya. Dulu kan formasinya ketua atau wakil ketua yang kamu? Wakil, kan kelas 7. Oh iya. Ketuanya siapa dulu? Mas Ariel. Oh, Mas Ariel. Iya. Oke. Selain itu barangkali? Saya pengen nyoba lagi, terus yang mengembangkan proker-prokernya dari Mbak Nadine yang belum kesampaian, kan ada beberapa proker yang belum sampaikan. Saya ingin melaksanakan prokernya itu. Mbak Kesa ya? Kansa ya? Iya. Gimana motivasinya Pak? Saya ingin menjadi contoh Pak, dan juga ingin menginspirasi saya dalam kepemimpinan saya. Kan baru saya menjadi wakil OSIM juga ya Pak. Yang belajar dari pengalaman Kak Nadine juga nih, saya kita cerita gitu. Sebelumnya dulu pernah punya pengalaman barangkali? Pernah punya pengalaman apa di organisasi? Di organisasi di remaja Pesona SNI dan remaja Pesona di rumah juga, di pramuka. Kemudian saya ingin ngobrol-ngobrol lagi seputar masalah saat ini yang terjadi banyak fenomena di luar sana, psikis dan lain-lain di sekolah-sekolah luar sana, bahkan mungkin di daerah-daerah tertentu terjadi banyak tawuran di sana sini dan lain-lain. Oke, saya ingin ngobrol-ngobrol bagaimana langkah atau trik agar imbas atau fenomena yang ada di luar sana itu tidak berimplikasi, tidak berpengaruh, tidak terjadi di madrasah kita. Mungkin saya akan mengusulkan ke Pak Farid untuk mengadakan sosialisasi tentang pembelian perlindungan. Kan setahu saya kelas 9 kemarin ada ya Pak yang sosialisasi tentang pembelian. Mungkin nanti itu bisa juga dikasih ke kelas 7, kelas 8 kayak gitu. Terus ya juga dengan yang kelas yang itu Pak, yang banyak fenomena. Iya, yang itu yang digital bukan yang yang mata-mata itu Pak. Cyber ya. Cyber itu kan juga bisa kebantu Pak, sampai juga bisa lapor BK. Jadi anaknya bisa diproses juga, dan dengan sosialisasikan juga insya Allah pasti terbantu. Kalau saya sih ya sama juga, kerjasama dengan tim cyber dan juga tim BK untuk raja-raja yang sering kayak gitu-gitu lah Pak, untuk disosialisasikan juga. Pembelian itu biasanya dipicu oleh apa? Salah paham, jadi salah paham ini bisa terjadi. Misalnya Kayak si A dapat capaian apa gitu, terus si B nggak suka, terus nanti nggak pernah hasut, terus nanti nggak beli, itu juga bisa kayak gitu. Terus biasanya objek yang dibeli itu karena faktor apa? Biasanya sih dari segi fisik ya itu rata-rata Pak, rata-rata sama. Contoh misalnya? Contoh si ini gendut ini nyambung sebenarnya rada hitam. Pernah nggak kamu dibully? Alhamdulillah belum, nggak pernah sampai Pak. Iya, berarti ada tim cyber bisa lapor ke BK atau mahasiswaan, nanti anak itu kalau diberi bimbingan khusus atau bimbingan sosialisasi. ada nggak dengan ada mata-mata dan segala macam itu justru akan terjadi pembelian? Minimalisir sih Pak, Artinya menambah apa meminimalisir? minimalisir. Yang terhidup itu dendam nggak biasanya?
itu ya itu biasanya sering Pak denda. Terus yang dilakukan apa? dan tuh biasanya kayak mengucilkan si cybernya itu kan rata-rata banyak ketahuan cyber ini siapa ini pada dikucilkan itu Pak, tapi ya cybernya tak Lo cyber kok itu ketahuan gitu ya? yang biasanya tuh kayak sering cepu-cepu gitu Pak. Iya Pak, Cepu-cepu ya kok? melaporkannya itu sih kadang terang-terangan gitu ya tuh banyak ketahuan. Cepu-cepu Pak. Kalau istilah cepu-cepu. Menjadi seorang ketua OSIM yang ideal itu yang seperti apa? Yang bisa memimpin anggotanya, bisa menggandeng anggota-anggotanya untuk saling bekerja sama. Jadi biar kompak gitu. Menjadi ketua wakil itu, wakil ketua yang ideal itu yang seperti apa? Yang semaksimal mungkin bisa membantu ketuanya dalam melaksanakan visi misinya Pak. Apa visi misinya? Misinya memberikan banyak kesempatan para siswa untuk menuangkan kreativitas, minat dan bakat melalui ekstrakurikuler yang ada. Serta jadikan madrasah ini sebagai madrasah ramah lingkungan bukannya. Ramah lingkungannya itu mengurangi sampah plastik, terus mungkin penanaman pohon lagi biar madrasah lebih adem lagi. Saat ini sudah ramah lingkungan belum? Ramah dari sisi psikis, fisik dan lain-lain sudah ramah belum? Ya apa? Sudah. Kita sharing. Sudah. Nah, indikatornya apa indikatornya? Indikator tanda-tandanya atau ciri-cirinya apa? Katakan. Ya, ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum. Misalnya yang sudah apa yang belum Pak? Ya dia punya kesadaran diri, maksudnya tidak semangat ya sama orang lain kayak gitu. Maksudnya bisa menjaga perkataannya, kelakuannya. Yang belum. Yang belum ya mungkin dia masih sering ejek-ejekan. Terus kayak ini ejek-ejekan bapak, ini masih sering dilewekan gitu Pak. Solikin Pak. Ya banyak gitu Pak. Bapak itu sih Pak Selamat menurut Iya, banyak. Nah caranya gimana menjadi seorang ketua OSIS dan ketua OSIS agar itu tidak ada lagi di sini? Diperingatkan nanti dikucilkan enggak? Dibeli enggak? Oke. Di sini kan ada kegiatan-kegiatan pembiasaan pagi, siang dan lain-lain. Gimana tanggapan Anda berdua terkait kegiatan itu? Ya baik sih Pak, karena kan itu bisa meningkatkan ya agamanya kita, iman, takwanya, taat sama Allah juga. Melelahkan enggak? Enggak. Artinya masih dalam ambang kewajaran. Sudah menjadi kebiasaan apa belum? Sudah. Di rumah gimana? Yang punya Pak. Tak 5 waktu. Doanya gimana kalau? Dan Yang liburan ada. Ya. Khawatir jangan-jangan rajinnya hanya di sini. Enggak dong Pak, di rumah juga rajin. Masih rajin ya. Ya. Oke. Terus apa namanya? Yang terakhir sekali terkait sama bagaimana tanggapan Anda berdua bila ada seorang siswa atau orang tua siswa dengan peristiwa-peristiwa tertentu di sekolah-sekolah tertentu atau fenomena sekarang yang terjadi lah, ada orang tua atau siswa melaporkan gurunya ke polisi, ke ranah hukum dan lain-lain, tanggapan Anda berdua gimana? Itu mungkin harus diselidiki lagi ya Pak. Maksudnya kayak apa orang tua itu melaporkan guru tersebut. Kalau itu masih masalah sepele mungkin masih bisa diselesaikan Pak. Bisa diskusi Pak. Iya. Kalau misalkan ada seorang guru, ada siswa yang tidak mau sholat berjamaah, muter-muter terus akhirnya anak itu kemudian diberi semacam sanksi, disabet karo sajadah dir. Kira-kira
Gimana itu? Boleh enggak itu? Seharusnya masih dalam wajar ya Pak, karena kan sholat berjamaah itu sudah harus, cuma malah anaknya bukan tersendiri. Jadi ya masih dalam wajar. Bila misalkan kok tiba-tiba orang tuanya melaporkan ke polisi itu gimana itu? Orang tuanya harus harus diskusi kayak masih berdiskusi bareng, karena kan secara anaknya yang salah nggak sholat berjamaah malah kayak masih muter-muter kayak gitu. Dan terakhir, bagaimana cara mengaktifkan agar OSIM secara keanggotaan, terutama kepengurusan yang jumlahnya mungkin antara 20 sampai 30, saya juga lupa. Bagaimana agar mereka bisa berfungsi semua? Triknya apa? Jadi kalau misalnya ada acara kita mengutamakan di bidang tersebut Pak. Bisa membagi tugas pertama, ya biar pada bagian melaksanakan. Oke. Terus saya ingin tahu, bagaimana tentang tata tertib yang ada di madrasah kita, memberatkan atau cukup ideal atau bagaimana? Ya cukup ideal sih Pak, karena kan rata-rata sekolah juga itu. Ya masih. Bagaimana pendapat Anda berdua tentang larangan membawa HP? Ya itu bagus sih Pak, lebih fokuskan siswanya dalam belajarnya daripada HP. Terus solusi apa yang bisa kita lakukan, terutama pada saat anak pulang dari sini kaitannya sama yang pesen kompor? Bisa pinjam HP dulu. Surat apa ya? Itu sudah cukup efektif apa ada? Sudah. Sudah ya, tidak ada kendala. Tentang kasus anak temanmu yang sasar ke masjid daerah Johar itu gimana? Oh ya itu karena nyasar ya Pak, dia mau cuma Nyasar itu memang ya, ya. jauh, terus Ah. ketinggalan rombongan, terus dia salah BRT. Iya, BRT-nya sampai jauh ke sana. Begitu. Itu karena bukan dua map kali ya. Oke, itu ya. Terima kasih.